What if I told you one decision could change everything? Fuzzy was a security guard, got laid off and decided to learn to code. Now, a front-end developer of an established company in Indonesia. Benny lost his father at 2, raised by a single mom who cleaned offices at night. Now, he provides for his family. But it's not just individuals we are transforming. Bank, retailers, manufacturers, 1,000 employees upskill through our corporate programs. Their team didn't just learn new skill, they became competitive advantages. We didn't just help them hire talent, we helped them build it. Why did they choose us? You'd have to ask them. But what we do know, they came back. They expanded programs, they refer other companies. That says more than any claim we could make. In 2025, we proved something powerful. Individual transformation and corporate innovation aren't separate goals. They are the same mission. 98% of our bootcamp graduates were hired within 90 days of graduation. In just 64 days, average salary, 8.1 million rupiah. And those 1,000 companies hiring them, they're not doing us a favor. They're solving their biggest problem, which is finding Jeopardy Tech talent for their company. But here's what we are most proud of. Teachers future-proofing their classrooms. Business owners digitizing their operations. Career switchers finding new paths. All across 20 provinces because talent isn't just in Jakarta. Every number is a person. Every person had a choice. Every company took a chance. And we made sure both bets paid off. And here's what made it possible. An ecosystem of partners who believe in the mission. To everyone who believed. Our students who dared to change. Our corporate partners who invested in people. Our instructors, universities, and supporters. We thank you. 2026, I think it's your turn. Whether you are rewriting your own story or building the team that rewrites your company's future. We are ready. What's your story going to be? Ini bukan soal janji, tapi dedikasi kami untuk membantu setiap lulusan Hacktivate mencapai karir impian mereka. Mulai dari hal kecil seperti mengecek CV dan profil para lulusan di platform pencarian kerja, apakah sudah sesuai dengan standar industri. Kalau belum, kami siapkan career treatment secara one-on-one untuk memberikan improvement, seperti menambahkan sertifikat dan pengalaman virtual internship untuk dimasukkan ke dalam CV mereka. Sering bingung jawab pertanyaan interview? Kami juga berikan solusinya sampai kamu bisa menjawab dengan "Wih", seperti saat diminta untuk memperkenalkan diri. Jangan menjawab, "Nama saya Indra, biasa dipanggil Iin. Usia saya 19 tahun, dan saya anak kedua dari 3 bersaudara." Tapi lebih baik menjawab, "Saya Indra. Background saya awalnya adalah desain grafis, dan saya baru saja lulus dari program Full Stack Developer Hacktivate. Saat ini, saya fokus membangun karir menjadi software engineer." Supaya jawabanmu terfokus dengan info-info yang dibutuhkan rekruter saat interview. Itu baru salah satu teknik. Masih banyak teknik interview sampai negosiasi dengan perusahaan yang akan kami berikan sampai kamu jadi pilihan terdepan. Kami lebih dari sekedar peduli. Makanya, kami memberikan performance improvement plan untuk mengasah potensi diri para lulusan agar bisa terus melangkah ke depan. Belum move on dari gagal technical test? Oh, come on! Kami juga memberikan technical mentoring secara one-on-one untuk membantu kamu mengevaluasi dalam mengerjakan technical test yang diberikan lebih dari 900 perusahaan rekanan kami agar bisa lolos tahap seleksi. Kalau ada banyak tangan yang siap bantu kamu meraih karir impian, kenapa harus ragu? Kami tunggu kamu di Hacktivate sekarang!
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, selamat malam teman-teman semuanya. Selamat datang di Tehrawi, Learning Technology in Ramadan with Activate dan tema Leveling Up to Global Tech Opportunity dengan Kak Iqbal Akaba. Oke, terima kasih banget nih untuk teman-teman yang udah meluangkan waktu pada malam hari ini. Mungkin ada yang baru pulang kerja nih atau pulang kuliah atau kegiatan lainnya. Terima kasih atas antusiasmenya. Nah, perkenalkan aku Nabila yang akan menemani teman-teman selama acara berlangsung nih. Sebelum kita ke acara utamanya, mungkin aku mau chit-chat dulu sama teman-teman ya. Boleh ya? Oke, nah aku kepo banget nih teman-teman di sini ada yang pernah ikut teh tarawih tahun lalu atau justru mayoritas baru join nih di tahun ini. Coba tulis di kolom chat sekarang, ketik lama kalau misalkan udah pernah ikut tahun lalu dan ketik baru kalau misalkan baru join pertama kali ini. Coba baru ikut, baru sepuh. Ada yang sepuh nih. Baru Kak. Wow, oke. Oke, wah ternyata banyak banget yang baru ya, baru semua, baru join tahun ini. Oke, pas banget nih karena malam ini adalah hari pertama nih Teh Raus Series 2026 dan sudah 350 yang mendaftar untuk sesi perdana ini. Wah, keren banget nih. Emang antusiasme teman-teman pada malam hari ini. Jadi boleh banget yuk tepuk tangan untuk kita semua. Yeay. Oke, nah mungkin aku mau reminder ya, ini ada informasi menarik tentang jadwal Teh Tarawih Series 2026. Jadi, Teh Rawi tahun ini akan berlangsung selama bulan Ramadan nih, dari tanggal 13 Februari sampai 13 Maret 2026, dengan total 9 sesi yang berbeda. Nah, jadi ini bukan satu event ya teman-teman, tapi satu series penuh yang bakal nemenin teman-teman upgrade skill selama bulan Ramadan. Nah, teman-teman boleh ya screenshot jadwal yang sedang ditampilkan nih di sini dan daftar lagi di tema yang kalian butuhkan. Oke? Oke. Nah, selanjutnya aku ada informasi lagi nih. Jadi, tahun ini kita ada yang spesial, namanya buku kegiatan Teh Rawih. Nah, konsepnya simple banget. Jadi, teman-teman tinggal kumpulin stem nih di setiap sesinya. Jadi, persis sama teman-teman kalau ngumpulin tanda tangan Pak Haji nih setelah teraweh gitu kan. Nah, cara dapetin stemnya gimana sih, Kak? Cara dapetin stemnya itu teman-teman ketika hadir di sesi teh rawi itu akan dapat 2 stem. Terus kalau misalkan teman-teman share kegiatan pada malam hari ini nih berupa dokumentasi atau screenshot gitu kan. Terus di-share ke IG feed atau LinkedIn teman-teman dan tag akun Hacktivate itu akan dapat 1 stem. Terus kalau misalkan teman-teman booking sesi one-on-one admission Admission. itu akan dapat 1 stem. Kemudian juga kalau misalkan teman-teman join nih, join program Hacktivate pada malam hari ini, itu akan dapat Fox Stem gitu. Nah, rewardnya apa sih? Rewardnya itu kalau teman-teman udah ngumpulin 3 stem, itu akan dapat satu Udemy course ya. Terus kalau misalkan 6 stem, teman-teman dapat e-sertifikat plus Udemy. Kalau misalkan 9 stem, teman-teman dapat e-sertifikat plus 2 Udemy plus free paid event. Dan kalau misalkan teman-teman ngumpulin banyak nih 12 stem, itu akan dapat sertifikat, merchandise, 2 Udemy course, terus juga free paid event. Nah, special reward Fox STEM itu apa sih? Jadi semua benefit yang tadi aku sebutkan plus tech setup reward seperti keyboard gaming atau mouse ataupun headphone. Nah, jadi menarik banget kan teman-teman. Terus juga aku mau remind pastiin teman-teman nama Zoom-nya ini sesuai ya dengan nama yang registrasi karena biar tim kita memvalidasinya enak nih data teman-teman. Dan juga progress time ini teman-teman bisa cek di leaderboard-nya. Tuh yang terletak di sini. Nah, teman-teman boleh screenshot juga ya informasi ini. Oke. Nah, sekarang nih aku mau tahu nih teman-teman, aku kan udah buat polling ya. Jadi teman-teman tuh boleh polling di sini. Aku mau lihat nih teman-teman backgroundnya apa aja sih? Apakah kebanyakan student atau mahasiswa atau bekerja di bidang IT atau bekerja di non IT
atau job seeker atau lainnya nih teman-teman boleh polling ya sekarang juga. Sekarang aku ngelihatnya sih paling banyak bekerja di bidang IT ya. Nggak tahu nih ke depannya yang paling banyak itu apakah dari mahasiswa atau job seeker atau lainnya. Nah, sembari teman-teman polling nih, aku mau ngasih informasi lagi yang menarik lagi nih. Banyak banget ya yang menarik malam ini. Oke, aku mau ngasih promo nih, spesial promo THR. Apa sih Kak special promo THR? Nah, jadi selama periode 9 Februari sampai 31 Maret 2026 ada promo spesial namanya THR atau Transformasi Hektivate Ramadan dengan diskon besar banget nih teman-teman. Diskonnya itu hingga 15 juta rupiah untuk seluruh program Hektivate. Jadi teman-teman boleh banget nih tungguin detail promo ini nih nanti akan disampaikan oleh tim Hacktivate selanjutnya di sesi admission. Oke, nah tentunya Tekrawih pada tahun ini nih spesial juga nih karena kita berkolaborasi dengan komunitas tech yang super duper keren yaitu ada Google Developer Group Depok, Kabur Aja Dulu, Python ID, Cursor AI, Orang Cyber, Imnen, dan juga React ID. Terima kasih atas kolaborasi dan dukungannya nih teman-teman komunitas ya. Boleh dong React tepuk tangan juga nih buat teman-teman komunitas. Oke, yeay. Terima kasih teman-teman. Nah, ih ramai banget seru ya. Ada 147 orang malam ini. Gila, kalian keren-keren banget nih antusiasmenya. Oke, nah tadi kan aku udah kenalan ya, udah banyak informasi menarik juga nih yang aku share ya tadi, menarik banget. Nah sekarang aku mau kasih info mengenai Hacktivate nih. Jadi ada yang mau kenalan juga nih dari tim Hacktivate selain aku. Nah langsung aja aku mau kenalin tim admission Hacktivate yang mau chit-chat nih sama teman-teman. Kepada Kak Yara, waktu dan layar aku persilakan. Oke, thank you Nabe. Selamat sore semuanya, teman-teman. Thank you sudah join di first Terawih ya. Jadi nanti kita akan ada Terawih selanjutnya eh yang nanti jamnya itu jadi jam 4 sore gitu. Nah, kalau yang pertama kita malam aja dulu. Nah, sebelum aku kenalin Hacktivate juga di sesi selanjutnya, kita mungkin akan kenalan sedikit. Teman-teman bisa join di menti.com, kemudian masukkan kode 78694600 atau bisa dibantu linknya di kolom chat atau teman-teman bisa langsung scan barcode di sebelah sini nih sekarang. Sini ya. Gitu. Sebelum berpusing-pusing dan dengerin Kak Iqbal ya, kita sedikit refreshing sedikit. Oke, lumayan banyak. Tadi aku juga kaget ya, yang daftar udah sampai 300. Oke, lumayan banyak ya yang join. Thank you teman-teman. Oke, kita udah bisa mulai nih yuk. Nah, silahkan teman-teman nanti tulis sesuai pertanyaan yang ada di layar. Nah, perasaan teman-teman gimana nih untuk ikut Tehrawih sesi pertama alias first time Tehrawih di 2026? Excited, lelah lahir batin nih belum puasa udah lelah lahir batin kalau bisa boleh jadi senang, excited. Oke, pusing. Terbaik. Oke. Oke, semoga nanti setelah sesi ini juga nggak nambah pusing ya. Oke. Boleh di next? Kalau dengar Global Tech Opportunities, jadi menurut teman-teman yang kebayang tuh apa? Remote work pasti ya, pasti teman-teman udah mikir kayak wah kerja remote, gaji besar di luar negeri gitu ya. Kabur aja dulu, gaji gede. Oke, freelance, lowong. Oke, nanti kita akan bahas ya sama Kak Iqbal. Jadi ini sedikit profiling juga dari teman-teman ya Kak Iqbal.
untuk partisipan di malam hari ini. Saat ini posisi kamu ada di tahap mana? Apakah teman-teman ya udah cuman explore aja, jadi scroll aja, atau teman-teman sedang belajar skill baru, entah itu ikut bootcamp atau teman-teman belajar secara otodidak, atau teman-teman sudah kerja di bidang tech, atau teman-teman akan switch karir, jadi lagi cari peluang baru. Silahkan teman-teman bisa isi ya. Kebanyakan lagi cari peluang baru. Oke, emang menarik sih. Kerja remote di luar negeri itu juga sangat menarik. Oke, satu kata yang terlintas ketika teman-teman mendengar kata Hactivate. Silahkan teman-teman bisa tulis ya. Bootcamp, oke baik. Padahal ada loh programnya di Hactivate yang bukan bootcamp, namanya short course. Tapi kita akan bahas di sesi 2 ya, untuk program-program. Gacor, keren. Mahal, huhu. Tadi udah di-spill juga ya, kalau kita lagi ada promo up to 15 juta. Oke, boleh di next? Ketika join bootcamp, apa yang menjadi pertimbangan teman-teman? Apakah teman-teman mempertimbangkan kurikulum, kemudian atau learning value, atau biaya, atau fasilitas penyaluran kerja kayak career service-nya dan lain-lain, atau format pembelajaran online dan offline? Kebanyakan, oke, pertimbangannya adalah penyaluran kerja ya. Wajar teman-teman. Karena kita spend duit kan. Oke, nah teman-teman juga bisa bertanya mengenai Hactivate di kolom chat atau di Menti juga boleh. Nanti kita akan jawab untuk sesi selanjutnya. Dan aku juga akan reminder ke teman-teman, kita ada diskon. Kalau di website itu ada promo THR, harganya sudah tertera. Tapi untuk yang ikut Teh Rawih, kita kasih kode. Nanti aja kodenya ya. Nabe, kita akan share di akhir supaya dapat diskon up to 15 juta. Tapi itu tergantung dari program yang teman-teman pilih gitu ya. Jadi bisa stay sampai akhir setelah sesinya Kak Iqbal supaya teman-teman tidak ketinggalan promonya. Gitu kali ya Nabe. Kita akan bahas di akhir mengenai program, kemudian harga sama kode promonya kalau misalkan mau daftar. Oke, thank you Kak Yara udah ngobrol-ngobrol sedikit. Nah, mungkin kalau teman-teman masih penasaran nih mengenai Hactivate, apalagi tadi promo yang besar banget itu, yang 15 juta itu, pokoknya teman-teman jangan kemana-mana karena nanti Kak Yara akan kembali lagi di sesi akhir setelah sesi Kak Iqbal gitu ya teman-teman. Nah, oke nih, kayaknya teman-teman di sini udah nggak sabar ya mau belajar bareng Kak Iqbal. Karena teman-teman udah nggak sabar untuk lanjut ke sesi workshopnya, mungkin tanpa berlama-lama lagi, kepada Kak Iqbal, waktu dan layar aku persilahkan. Oke. Oh iya. Halo teman-teman, selamat malam. Semoga suara saya jelas. Terima kasih atas antusiasnya untuk datang hari ini. Semoga materinya juga jelas. Cuman biasanya saya webinar adalah 60% mungkin lebih ke praktek atau langsung ke study atau menunjukkan langsung real life-nya gimana yang saya aplikasikan. Lalu 40%-nya nanti ada di materi. Jadi materinya itu ya cuman buat dibaca aja biar gak bosan. Terus lanjut, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga please let us know kalau tidak kelihatan guys, tapi semoga kelihatan. Jadi malam ini kita akan berdiskusi soal gimana caranya leveling up untuk jadi global tech atau kita bisa meraih global tech opportunities yang tadi di chat ada yang mau bilang gaji 3 digit tadi, semoga bisa mengikuti ini. Jadi tujuan webinar kali ini adalah sebenarnya sejak COVID lalu sampai sekarang itu tren remote work masih steady untuk naik walaupun sempat ada decline karena kita ada resesi, terus ada perang di Ukraine, terus lagi ada perang di Rusia dan lain-lain. Itu secara nggak langsung yang harus teman-teman pahami adalah setiap ada perang pasti job post itu pasti juga berkurang dan itu normal. Makanya di sini kita akan coba bahas gimana kita tetap bisa strive atau tetap bisa dapat opportunity
di luar main Upwork atau di luar main Fiverr dan platform-platform sejenisnya. Agendanya lumayan compact. Kita akan bahas 5 hal, yaitu yang pertama perkenalan tuh nggak usah dihitung, berarti cuma 4 hal. Terus lalu ada remote work insight. Jadi saya sempat belajar soal statistik realnya remote work itu seperti apa, lalu ada posisi apa aja yang dibutuhkan, lalu actionable step-nya apa. Lalu yang kedua itu ada breaking into global market, itu lebih spesifik ke cara personal branding di beberapa platform, lalu apa yang bisa teman-teman lakukan untuk dapat job. Lalu selanjutnya adalah becoming globally competitive. Itu kita akan lebih bahas soal gimana caranya shifting mindset dari orang yang biasanya eksekutor jadi seorang yang bisa diajak ngobrol oleh klien. Yang nanti juga dilanjutkan ke sesi terakhir, yaitu eksekutor to solution partner. Without further ado, jadi kita lanjutkan. Perkenalan dulu. Nama saya Iqbal, of course. Terus saya lulusan SMK Brotelan di Sragen, kota kecil Sragen. Lalu habis itu karir pertama saya surprisingly adalah seorang pekerja di hotel di bagian front office. Lalu lulus dari situ saya bekerja dan berkuliah di Amikom Yogyakarta. Sekarang juga alhamdulillah bisa melanjutkan lagi S1 di Amikom Yogyakarta, soalnya sebelumnya saya D3. Terus kenapa D3? Karena saya pengen kerja waktu itu. Lalu saya sempat kerja di Surabaya. Lalu dari Surabaya itu sebenarnya titik saya pertama kali kerja remote. Lalu saya kerja remote itu surprisingly juga dengan orang-orang Malaysia, dengan orang-orang Semarang, Jakarta, US, Australia, dan lain-lain. Jadi mungkin teman-teman kalau berpikir kerja remote itu sebenarnya opportunity-nya itu nggak harus di luar negeri. Bisa jadi kita kerja remote, mungkin perusahaannya di Jogja, tapi gajinya 3 digit, ya itu ada, cuma sedikit. Atau mungkin kita kerja remote perusahaan di Jakarta, gajinya 2 digit, itu kan possible. Jadi mungkin yang pengen saya share di sini adalah bagi teman-teman yang baru memulai untuk belajar kerja remote, mungkin saran saya pribadi lah jangan terlalu bermilih-milih. Yang penting kan gajinya sesuai. Yang penting kan skill-nya juga sesuai. Dan kerjaannya itu juga remote. Jadi why not? Misalnya gini, soalnya ada beberapa cerita, ada beberapa teman-teman yang sempat tanya, ditawarin perusahaan di Jakarta untuk kerja remote. Gajinya menurutku oke, soalnya startnya dari 10 juta. Dan juga dia itu developer back-end dan mau ditolak. Terus waktu itu ya cuman saya kasih saran lah, kalau ditolak apakah ada opportunity kayak gini atau emang ada pilihan lain. Menurutku kalau emang misalnya nih tinggalnya di Solo terus kerja remote di Jakarta, dari Jakarta terus gajinya segitu dikasih device, kan itu juga wasted opportunity untuk dibuang begitu aja. Jadi dari sesi perkenalan ini yang pengen aku highlight adalah mungkin teman-teman in this economy juga jangan terlalu milih-milih. Kalau memang dari segi salary itu oke, dari segi skill itu juga memadai dan kalian fun to work with that, ya kenapa nggak diambil begitu. Lanjut, kita ke remote work insight. Jadi insight-nya adalah statistiknya tuh surprisingly in this economy itu remote work di US tuh juga naiknya lebih tinggi daripada tahun 2020. Berarti ini udah 6 tahun 3 kali, berarti setahun itu naik 1,5 kali lipat atau 1 kali lipat something. Berarti kalau ada 10 remote work di US tahun 2020, mungkin ada 30 something sekarang. Lalu 36% posisi job posting baru, terutama di Upwork dan beberapa job board kayak Indeed dan lain-lain, itu ada membolehkan remote work di posisi mereka juga sih. Terus mostly itu juga di posisi sektor teknologi. Itu mereka biasanya nawarin antara remote atau hybrid. Nah, bedanya remote atau hybrid, karena banyak teman-teman yang baru datang di sini, yang mau saya jelaskan adalah remote itu benar-benar teman-teman kerja dari rumah dan perusahaannya bisa anywhere, di Jakarta, di US, whatever. Atau kalau hybrid itu bedanya apa? Kalau hybrid itu teman-teman pasti ada kesempatan di mana teman-teman harus datang ke kantornya mereka. Misalnya kerja hybrid dari Jakarta. Nah, biasanya itu kayak sebulan sekali, 3 bulan sekali itu teman-teman harus ke Jakarta untuk meeting, untuk sekedar tim gathering dan lain-lain. Itu ada 48%, di mana posisi-posisi tersebut pasti menawarkan remote atau hybrid. Lanjut,
Nah, top position itu masih dipegang oleh 3 ini, yaitu yang pertama full stack developer, terus yang kedua adalah data analyst, dan yang ketiga adalah UI UX dan product designer. Nah, kalau saya sendiri cek di remote job board global kayak Indeed, terus di LinkedIn, lalu saya cek juga di Upwork, lalu saya cek juga di Fletcher.com, itu kebanyakan tuh mereka langsung nembak kayak gini sih, software atau full stack developer, data analyst, lalu UI UX product designer. Terus juga sebenarnya ada beberapa yang nggak saya include-kan, itu ada yang namanya AI developer, AI atau machine learning developer, cuman itu dibandingkan 3 posisi ini tuh secara kuantiti emang lebih dikit. Jadi yang saya pengen highlight itu di sini. Terus biasanya kalau full stack developer tuh trennya lebih ke Node.js, terus Golang, terus SQL, terus juga itu, terus nanti ada di data analyst tuh biasanya juga mereka ada tangga karir ke AI atau machine learning development. Terus UI UX dan product designer tuh biasanya ya jadi product designer itu sendiri sih. Jadi untuk sedikit ini ya intermezzo ya, bahas ke hal lain. Bagi teman-teman yang takut ada AI, ada cloud, ada bla 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 yang bisa ngoding, itu sebenarnya itu valid. Posisi AI itu sangat-sangat disruptif untuk kita yang di tech. Cuman menurut pengalaman saya juga beberapa waktu ini, walaupun AI ada di Figma, walaupun AI udah bisa buat UI UX sendiri, itu tuh tetap belum sampai di tahap bisa replaceable human. Jadi kalau teman-teman lihat website-website yang dibangun oleh AI atau dibuat oleh AI, biasanya mereka kan punya kayak design language atau istilah gampangnya tuh mereka tuh kelihatan template banget gitu loh. Misalnya teman-teman bisa cek sekarang deh, website ChatGPT, website Cursor, itu 11-12 desainnya. Nah kayak gitu, itu yang bisa dihasilkan AI. Jadi AI itu emang destruktif karena biasanya dipakai oleh startup-startup yang mereka tuh harus rilis produk dengan cepat. Tapi kalau startup-startupnya itu mengejar long term, mengejar produk yang berkualitas, mereka tetap butuh human touch. Selalu ada orang di belakangnya. Walaupun saya juga pakai AI, cuman menurut analisa saya dan teman-teman saya juga belum sedestruktif itu untuk menggantikan kita sepenuhnya. Kalau teman-teman, mungkin ada beberapa teman-teman developer di sini yang paham bahwa beberapa waktu lalu ada AI yang bisa berduplikat website dan bisa functionally bagus, tapi kan ada spaghetti code, terus mereka juga ngedevelop bug-bug baru instead of membenarkan bug-bug kayak gitu. Nah, berarti kan tetap butuh kemampuan manusia di belakang itu. Dan juga kalau kita mau operating AI, kita kan butuh knowledge. Misalnya kita mau jadi data analyst, ya emang bisa kita pakai AI untuk data analyst. Cuman kan nggak tiba-tiba kita pakai AI, terus kita menyebut diri kita data analyst. Kan juga tidak valid, kasihan yang beneran data analyst. Maaf agak panjang, cuman lanjut. Nah, challenge-nya ini berdasarkan pengalaman saya sendiri. Jadi ini specifically kalau teman-teman nyasar ke market US, Eropa, terus juga Australia, Jepang. Nah, biasanya mereka kan beda jamnya, walaupun Jepang dan Australia cuma beda 2-4 jam kan, tetap berarti di sana jam 9, berarti kita harus stay dari subuh, kayak gitu-gitu. Terus juga bahasanya minimal tuh English profesional, English untuk kerjaan, terus nggak perlu perfect juga sih teman-teman. Terus yang ketiga itu self-management. Jadi kerja remote itu yang paling penting sebenarnya lebih banyak soft skill-nya tanpa neglecting hard skill-nya. Yang saya maksud adalah hard skill itu tetap yang harus mendominasi. 80% itu hard skill, tapi 20% faktor penentu itu yaitu self-management, bahasa, sama bisa nggak kalian kerja di beda zona waktu. Walaupun sudah banyak company itu mulai tolerir dengan orang-orang yang mereka hire misalnya dari Asia. Misalnya orang US tuh udah tahu pasti kalau nge-hire orang Asia Tenggara, khususnya Indonesia, atau Malaysia, atau dekat-dekat sini, pasti mereka tidur, kita baru bangun. Nah, beberapa company bahkan menggunakan itu sebagai keuntungan mereka, keuntungan bisnis. Keuntungannya di mana? Jadi beberapa company itu mereka hire orang lokal US itu untuk jadi seniornya atau jadi lead kita, terus kita itu yang jadi teknisnya, full teknis. Jadi pas mereka tidur, biasanya mereka itu udah ninggalin brief untuk kita. Itu menurut pengalaman saya juga, atau teman-teman yang sudah pernah remote work itu juga mengalami.
Lalu kita mengerjakan pas mereka tidur. Jadi mereka bangun tuh tinggal review, terus tinggal revisi. Jadi mereka tuh juga win-win juga sih. Nah, keunggulannya tuh otomatis income-nya lebih tinggi. Jadi biasanya kan dibayar dari segi kursnya USD atau Euro, atau malah rate global, yang biasanya developer tuh dari 10, US design itu dari 8 jutaan something, dan bahkan bisa lebih tinggi, bisa dari 1000 USD per bulan. Itu 16 juta, lumayan, 2 digit. Kalau ditabung bisa jadi 3 digit, Mas. Terus yang kedua itu sebenarnya, karena kita punya self-management yang baik, kita tuh bisa fleksibel dari di mana aja ngerjainnya dan waktunya kapan aja. Cuman keunggulan yang kedua ini bisa jadi pisau bermata dua gitu loh. Karena kita fleksibel mengerjakan di mana aja, kita jadi mengerjakan di mana aja. Jadi saya itu pernah lagi di tol dari perjalanan pulang dari Surabaya ke Sragen, lalu meeting benar-benar harus waktu itu dalam waktu 30 menit. Jadi saya harus nggak mau tahu caranya gimana nemuin tempat untuk meeting dalam waktu 30 menit. Nah, ini keunggulan dan kekurangan dalam satu waktu. Bekerja di mana saja dan kapan saja. Itu pro dan cons dalam waktu bersamaan. Terus yang ketiga adalah karena kita bekerja dengan orang luar, let's say paling dekat aja lah dengan orang Australia. Pasti kita juga kena exposure atau kita juga kena standar kerja mereka tuh sebagus apa dan teknologinya tuh seupdate apa. Pasti beda kok. Misalnya gini, orang Australia itu culture-nya lebih santai, ya kayak orang Indo tapi versi bule lah. Terus orang US kan lebih profesional, kalau kerja ya kerja, kalau nggak kerja ya nggak kerja. Jadi perbedaan culture itu yang mungkin teman-teman bisa pelajari dan harapannya juga bisa belajar. Jadi kerja itu nggak cuman makan tidur gajian, jadi tetap juga berinteraksi sama orang-orang di dalamnya. Hopefully juga bisa membantu karir teman-teman lebih melejit lagi untuk OTW ke 3 digit tadi. 3 digit itu cuma 7.000 USD. Berarti hitung aja kita harus kerja di berapa tempat. Tapi jangan gitu guys, nanti cepat mati. Lanjut. Yang membedakan kita dilirik sama job seeker sebenarnya itu cara kita membranding atau personal branding kita. Terus gimana caranya kita menunjukkan value itu ke para calon-calon klien dan para job seeker ini. Caranya gimana? Jadi kita akan bahas di sini, cuman saya minum dulu bentar. Nah, lanjut. Jadi ini lebih spesifik breaking into global market. Kenapa? Jadi sebenarnya kalau teman-teman di sini ada yang main di platform kayak Upwork, Fiverr, freelancer, terus whatever itu sebenarnya statistically itu 70% opportunity itu malah ada di luar platform freelance. Jadi sebenarnya kita harus visible di tempat yang tepat dan juga sebenarnya tips dari saya adalah visible di semua tempat yang teman-teman bisa pamerin. Nah, cara pamer yang elegan itu namanya personal branding. Nah, personal branding contohnya gimana? Mungkin di sini saya memberikan 2 contoh yaitu LinkedIn dan portofolio. Cuma nanti aku akan minta izin untuk sharing screen LinkedIn-ku biar teman-teman juga dapat gambaran juga. Jadi LinkedIn itu fokusnya sebenarnya 3 sih guys. Yang pertama itu headline-nya, itu kalian itu role-nya apa, specialty kalian apa, terus value yang dibawa apa. Sebenarnya kalau di headline kalian, headline itu kalau teman-teman yang baru itu misalnya, nah ini, misalnya kan ada namaku, terus design director, nah itu headline-nya di situ. Nah sebenarnya role dan specialty itu udah cukup. Cuman teman-teman kalau udah menemukan unique value-nya teman-teman, misalnya perfect communicator, terus misalnya bisa begadang 24 jam, ya itu kan bisa ditaruh di headline. Terus yang kedua adalah profile structure. Jadi cara teman-teman bikin about di LinkedIn sebenarnya itu ada artnya, yaitu simpelnya adalah problemnya apa, solusinya apa, terus result yang teman-teman bawa ke market itu apa, yang sudah applicable atau yang sudah pernah dicoba. Terus yang ketiga adalah konten strategi. Ini konten strategi ini template sih sebenarnya, kayak kalian harus ngepost minimal 2-3 post per minggu. Terus juga kalau bisa postnya itu yang pertama soal insight yang benar-benar real. Soalnya LinkedIn itu sebenarnya
kita baca konten AI, wah mungkin udah paham kalau itu AI dan nggak mau membaca. Nah makanya itu kalau pakai AI harus diklik lagi. Terus yang kedua adalah yang paling menarik itu learning kita. Misalnya kita melakukan kesalahan apa, terus kita bisa share apa itu ke publik, itu sebenarnya bisa jadi konten yang menarik. Terus yang terakhir itu project breakdown. Project breakdown itu misalnya teman-teman lagi mengerjakan project apa, terus bagian apa yang menarik. Nah itu sebenarnya bisa diceritain teman-teman. Jadi menurutku sangat-sangat apa ya, disayangkan kalau teman-teman misalnya pas kerja atau pas proyekan itu nggak ada sesuatu yang di-spill ke publik. Eh, Misalnya cuma sekedar iseng aja atau untuk sharing ke teman-teman tuh sangat-sangat disayangkan, soalnya pas kita proyekan pasti ada sesuatu yang bikin kita inspired, bikin kita empower, dan itu menurutku malah bisa mengempower dan menginspire orang-orang lain. Terus sebenarnya connection goal ini misalnya teman-teman pengen banget eksis di LinkedIn tuh minimal tuh dapat 500 connection dalam waktu 3 bulan. Dan itu kalau mau difokusnya itu dikerucutin. Di sini saya ambil case tadinya kalau LinkedIn-nya developer tuh biasanya ke hiring manager, terus ke para founder dan dev lead. Nah, mungkin saya mau share LinkedIn saya, apakah diperbolehkan teman-teman panitia? Boleh Kak, Oke, dipersilakan. oke, bentar ya. Oke, saya akan share sebentar. Mohon bersabar. Nah, nice. Oke. Semoga kelihatan link-nya. Jadi di sini. Jadi poin pertamanya itu adalah position, terus atau role kalian, terus specialty-nya apa dan value-nya apa. Jadi di sini saya pakai design director itu posisi saya sekarang di studio saya. Lalu juga specialty saya itu di UX designer dan framework developer. Terus value saya ya ini agak pamer sih di top 3% Upwork Talent. Jadi di sini orang baca itu Mas Iqbal tuh lagi kerja di sini, terus specialty yang di sini dan juga sempat jadi ini. Terus juga untuk yang about di sini lebih ke ada chat. Di sini lebih ke menceritakan sih. Kalau saya emang orangnya suka naratif, suka bercerita aja, tapi berceritanya itu juga tetap ada formulanya. Jadi saya kasih background, terus juga saya ceritain secara ringkas itu berkarir dari zaman kapan, terus juga ngerjain apa aja, terus pernah kerja di mana aja, terus juga sebenarnya ini sangat-sangat search engine optimization. Di sini saya menceritakan role saya yang saya taruh di sini, tapi diceritakan lagi. Jadi di sini kan sebenarnya kalau teman-teman baca building visual listening website, nah ini UI design, developing seamless user experience, ini framework development. Ya kayak gitu-gitu aja dibolak-balik aja guys. Tapi pastikan itu enak dibaca oleh orang. Terus juga saya juga ngasih value saya apa. Jadi saya taruh di sini value of hard work and standing grounded, values that continue to shape how I lead and deliver to my clients. Terus saya kasih yang ini yang paling penting teman-teman, yaitu call to action. Call to actionnya tuh ya ini aja. Kalau yang baca ini lagi nyari UX designer, website designer, atau partner untuk bring your vision to life, let's connect. Terus mari berkolaborasi atau ngobrolin ide atau mau ngajak freelance atau ngajak desain bareng, ya udah ping aja seperti itu. Terus untuk postnya sebenarnya saya udah nggak terlalu ngepost banget di LinkedIn, cuman setiap misalnya gini, ini yang saya maksud salah satu project yang menarik dan pengen saya share ya kayak gini. Saya taruh dulu nih projectnya apa, terus ngapain, terus highlight-nya itu apa yang bikin saya pengen share. Terus ternyata ini projectnya sebenarnya lucunya adalah dia kliennya cuma bayar separuh terus hilang. Jadi yaudah tak share aja desainnya semuanya ke publik biar diliatin. Terus yaudah, terus saya kasih CTA begitu. Terus itu sih, itu untuk tips LinkedIn. Nah sekarang saya mau share tips yang lain. Bentar, mana ini tombolnya hilang. Oke, kembali. Nah nice. Bentar, sorry. Oke. Nah kita lanjut teman-teman.
Oh ya, kalau ada yang mau bertanya silahkan bertanya ya. Eh, Soalnya saya langsung aja, langsung lanjutin aja. Oh ya, sorry. Oke. Nah, ini yang paling penting itu portfolio dan website. Jadi teman-teman, khususnya di bidang tech, kalian mau pakai apapun, mau pakai Wix, mau pakai Canva, mau pakai Framer, Webflow, HTML, CSS, terserah. Yang penting itu apa? Ada portofolionya. Kenapa? Soalnya klien tuh pasti ke portofolio kalian. Kalau teman-teman tadi lihat di LinkedIn, saya pasti kasih website portofolio kita. Kenapa? Klien tuh sebenarnya paling males membaca narasi kayak gitu. Kecuali dia benar-benar pengen tahu talentnya gimana. Nah, enak. Biasanya klien tuh langsung mencet itu link kita, terus dia langsung scroll case study di situ. Ini yang paling sangat sebenarnya harus punya. Sejelek apapun, sesimpel apapun, itu minimal harus punya portofolio dan website. Kalau bisa jadi satu deh, website portofolio. Nah, sebenarnya best practice-nya adalah, yang saya sebenarnya belum sempat lakukan adalah, kalian jelasin problemnya apa, terus kalian di situ ngapain, terus solusinya apa, terus kalau misalnya teman-teman developer tuh tech stack-nya apa, dan resultnya tuh apa. Kalau bisa dengan angka sih, secara statistik. Soalnya emang secara psikologis, klien lebih suka lihat angka. Terus kalau bisa memang case study-nya di-curated, yaitu dipilih, di-highlight aja 3-5 project maksimal, tapi itu bener-bener deep dan ada ceritanya, gimana teman-teman nge-solving problem itu di project ini. Terus yang paling penting itu jangan sampai websitenya lemot. Soalnya kalau lemot pasti kalian udah males. Kita aja buka Facebook lemot pasti udah keluar. Buka Twitter lemot pasti kita langsung keluar. Apalagi klien buka portofolio kita, pasti expect-nya juga langsung cepet dibuka. Terus jangan lupa ada CTA, apapun lah, email, kontak form, dan lain-lain. Saya akan contohkan lagi. Sorry, saya akan share screen lagi. Maaf ya, hektif saya share duluan. Mana ya? Oke, ini semoga kelihatan. Nah, ini salah satu, ini portofolio saya. Jadi di sini malah tidak ada narasinya. Soalnya emang waktu itu yang pertama saya butuh ini cepat-cepat, saya mau apply kerjaan dan alhamdulillah jadi dengan bagus. Walaupun menurut saya ini bagus, tapi ya udah. Di sini yang saya pengen highlight adalah emang secara visual saya bisa ngapain aja. Terus klien kan kalau lihat animasi kan seneng toh, makanya saya kasih animasi walaupun simple di sini. Terus jangan lupa tadi formulanya adalah ada CTA. Ini saya kasih CTA-nya. Ini kontak ini ke email, terus ada Upwork, ada Behance, ada X dan LinkedIn. Jadi klien mau kontak dari apapun tuh saya available. Terus saya juga kasih klien saya itu apa aja. Di sini ada Foundation National Park Australia, ada Nobi Asset Management dan lain-lain. Terus klien bisa scroll kayak gini sih. Nah, ini kan loadingnya juga lumayan cepat ya teman-teman. Kayak kurang dari 5-10 detik udah ke-load semuanya. Dan ini di optimization juga sih. Seperti itu. Terus lanjut ke materi lagi. Semoga tidak kecepatan. Nah, setelah kita optimize LinkedIn atau Twitter atau apapun, terus kita punya portfolio dan website, sebenarnya PR selanjutnya yang harus dilakukan tuh sering miss, dan saya dulu juga sempat miss, adalah kita tuh harus join community dan networking. Fungsinya apa sih community dan networking? Ya fungsinya adalah kita menjual diri kita. Yo, apa gunanya kita punya LinkedIn, kita punya website yang bagus kalau kita nggak pernah pamerin itu di komunitas atau kasih itu ke teman-teman, ya itu cuma jadi sampah visual lagi atau sampah di internet. Jadi jangan jangan bikin sampah deh. Jadi saya juga introvert, mungkin teman-teman di sana ada yang berpikir saya introvert mas, loh saya juga introvert maksimal, tapi saya mau nggak mau ini community dan networking guys. Demi apa? Demi gaji 3 digit ya mas tadi. Lanjut. Nah, ini saya kasih beberapa channel, itu sebagai contoh untuk sebagai gambaran. Terus ini strategi channel yang pertama adalah GitHub. GitHub itu karena saya dulu juga developer, jadi saya lebih showcase kerapian GitHub saya, terus juga activity saya di GitHub itu sebenarnya bisa dipamerin banget. Jadi bagi teman-teman developer di sini silakan dipamerin GitHub-nya, tapi jangan lupa dirapiin, readme MD-nya di style biar bagus, terus jangan lupa kodenya di refactory, terus juga pastikan juga di situ log-nya juga bagus. Jadi GitHub itu sangat-sangat powerful guys, dan sering dilirik oleh orang-orang apa ya, tech employer. Biasanya mereka langsung minta GitHub kita
Kan malu nih kalau kita pamer GitHub tapi readme.md-nya masih tidak di styling izin. Terus yang kedua adalah Twitter atau X. Kenapa ini saya taruh strategic channel kedua setelah di GitHub? Soalnya memang efek Twitter tuh sebesar itu dan Twitter tuh echo chamber yang bagus. Jadi kalau teman-teman kontennya bagus, storytellingnya menarik, pasti minimal 1 atau 2 klien dari post itu tuh ngontak teman-teman. Itu berdasarkan pengalaman saya dan beberapa teman-teman yang main di Twitter. Bahkan ini bagi desainer, developer, data scientist, atau whatever, itu yang penting kalian aktif di Twitter tuh pasti 1-2 itu ngonekin kalian ke orang lain atau dapat klien. Misalnya nggak dapat klien gimana mas? Ya berarti strategi tadi tidak dipakai atau kalian nge-tweetnya ngasal. Terus jangan lupa kalau nge-tweet di Twitter pastikan profilnya itu juga udah di-polish, profilnya itu udah dirapiin. Jangan kalian pakai foto anime, ya sebenarnya nggak apa-apa foto anime sih, tapi jangan yang aneh-aneh. Kalian pakai foto minimal yang profesional lah. Jadi kalian nge-tweet bagus tuh orang lihat foto kalian oh beneran. Misalnya gini, kalian nge-tweet bagus, bikin thread, fotonya anime. Wah, ini beneran nggak? Itu kan persepsi orang. Masuk ke personal branding, guys. Lanjut, strategic channel yang lain tuh ada indie hackers. Jadi indie hackers nih saya pernah nyoba juga, itu lebih kayak Reddit. Oh ya, Reddit juga bisa teman-teman pakai ya untuk networking dan lain-lain. Indie hackers tuh lebih ke show off project sih. Terus yang paling terakhir tuh dev.to, itu developer. Terus juga Slack, tapi lebih spesifik lagi. Cuman mungkin kalau networking di Indonesia tuh lebih baik kita pakai Discord ya. Jadi sesimpel tag hangout di Discord, lalu ada beberapa komunitas kayak Imhan di Discord, bahkan Facebook group itu juga sangat-sangat powerful guys. To be honest, apa ya, klien atau bukan klien sih, kerjaan pertama remote saya di Malaysia waktu itu tuh ketemu di Facebook group. Facebook grupnya namanya Remote Worker Indonesia, bukan Remote Worker yang itu, cuman ada Facebook group namanya itu. Nah teman-teman mungkin bisa join. Itu biasanya para headhunter atau para apa ya, orang-orang yang cari talent di Indonesia biasanya mereka ngepost di situ. Itu worth to try. Terus setelah tadi banyak banget itu actionable step-nya apa? Actionable step-nya adalah yang pertama, ya perbaiki personal branding. LinkedIn-nya dirapiin, fotonya dirapiin, cover-nya dirapiin, terus about LinkedIn-nya tadi juga dirapiin, terus juga headline-nya dirapiin, portofolio dipasang, mulai berani atau ngedrafting LinkedIn, itu juga perlu guys. Jadi karena udah ada AI, seharusnya proses itu lebih gampang ya. Soalnya dulu sebelum ada AI kan kita harus brainstorm, lihat profil yang udah oke, terus oh ternyata caranya gini. Sekarang kan udah ada AI, dibantu riset, terus juga dibantu apa ya, ngedraftingnya pasti lebih gampang. Terus yang kedua itu setelah dirapiin, start untuk showing up online, bangun visibilitas online, ngepost di Twitter 3-5. Kalau di Twitter sih dulu saya 3 kali seminggu, itu saya lakukan selama setahun. Terus juga LinkedIn juga sama, Thread juga sempat sama, Facebook enggak sih. Terus ternyata lebih works yang di X dan LinkedIn. Yang di Thread karena waktu itu Thread juga baru keluar jadi nggak terlalu works. Terus yang ketiga adalah setelah perbaiki personal branding, udah share di online, jangan lupa berteman di komunitas yang relevan. Atau sebenarnya nggak relevan juga nggak apa-apa. Kan kita kumpul komunitas karena pengen dapat teman, pengen dapat insight baru, terus juga pengen menjual diri kan di komunitas, itu bisa jadi wadah juga. Seperti itu. Terus materi selanjutnya adalah bagaimana kita menjadi globally kompetitif. Terus mungkin ini ada beberapa case study yang saya share. Mungkin teman-teman di sini juga udah tahu. Tapi ini lebih ke desainer. Sebentar. Oke, jadi ini adalah real case study yang dikirim itu Mas Aryo Pamungkas. Jadi bagi teman-teman desainer pasti ini udah tahu dan udah familiar. Cuma bagi teman-teman yang lain nggak tahu, Mas Aryo Pamungkas ini adalah salah satu pentolan apa ya, desainer senior yang lokasinya juga di Jogja. Beliau juga punya apa ya, studio bernama Slab di Jogja juga. Terus beliau tuh memulai menjadi globally kompetitif tuh dari platform kontes logo internasional. Dari situ kenal klien-klien global dan sampai sekarang efeknya tuh sampai bikin studio yang orangnya mungkin lebih dari 15 orang yang kerja di sana. Terus
yang bikin Mas Aryo ini turning point-nya di mana adalah yang pertama, Mas Aryo ini saya tanya langsung di WhatsApp. Jadi orang itu responsif dan pasti kasih extra ideas. Jadi itu kliennya pasti balik lagi. Terus dari 14 tahun sampai sekarang itu 90% kliennya luar negeri dan beberapa malah jadi retainer bulanan. Retainer bulanan adalah klien-klien yang subscribe ke studio kita untuk hire beberapa orang di studio atau malah satu studio. Kuncinya dari yang bisa kita pelajari dari Mas Aryo adalah yang pertama konsisten dan pastinya persisten. Yang kedua belajar berkomunikasi dengan enak ke klien, enak didengar, terus enak teksnya juga. Terus yang ketiga adalah pikirin juga kebutuhan bisnis kliennya gimana. Nah, kebanyakan desainer yang baru mulai, termasuk saya adalah, saya terlalu fokus ke output desain, jadi nggak terlalu mikirin ke kebutuhan bisnis klien. Padahal seharusnya dipikirin. Terus kalau journey saya sendiri yang tadi, terus turning point kayak saya sebenarnya ya itu tadi sih, lebih deket, pengen deket ke bos saya waktu itu. Saya kerja remote di Singapura. Waktu itu bidangnya adalah fintech. Terus saya lebih banyak diskusi sama bos saya langsung. Terus juga saya lebih banyak riset. Dari situ bos saya sempat jadi retainer bulanan di salah satu bisnis saya sebelumnya. Jadi fokusnya adalah fokus ke niche yaitu UI UX. Terus juga positioning saya adalah sebagai desainer yang bisa ngajak ngobrol founder bisnis. Terus juga saya nggak cuma deliver desain, tapi saya juga deliver solusi ke klien. Nah, key takeaway-nya adalah yang pertama, yang bisa teman-teman mulai konsisten sejak awal. Jadi, contohnya gimana? Contohnya adalah misalnya teman-teman tadi udah personal branding di LinkedIn, ya udah itu benar-benar dikonsistenin setahun, atau di X atau di Facebook, apapun medianya, kalau kita konsistennya cuma sebulan, 2 bulan, ya itu sebenarnya sama aja. Konsisten tuh menurut saya 3 bulan, 6 bulan, dan setahun. Itu yang bisa dipilih. Terus nggak cuma konsisten personal branding, tapi konsisten kerjaannya bagus. Jadi teman-teman juga harus punya standar di mana sejelek-jeleknya mood teman-teman, sedikit-dikitnya waktu teman-teman pekerjaan paling jelek itu standarnya kayak gini. Nah itu yang mungkin bisa diterapkan sama teman-teman di pekerjaan yang sekarang, yang nanti mungkin bisa dibawa untuk nge-attract klien-klien global. Terus yang kedua adalah jangan lupa misalnya nih kantornya tidak toksik dan bosnya open minded, itu tuh sebenarnya kita bisa langsung approach ke bosnya untuk jadi partner solusinya dia. Soalnya kebanyakan bos, apalagi bosnya boomer, kan close minded nih. Mereka menganggap WFH itu sesuatu yang toksik karena terlalu fleksibel. Ya nggak gitu mikirnya. Nah, misalnya kita ketemu bos yang open minded, kita tuh bisa approach bosnya. Misalnya waktu itu case study saya adalah saya lagi ngerjain aplikasinya dia, aplikasi perusahaan saya. Lalu saya datang ke bos saya riset itu ya pakai UX research, terus saya benchmarking dengan sesimpel nge-benchmark aplikasi yang saya buat dengan kompetitor. Terus saya kasih itu hasil benchmarknya. Dari situ bos saya udah bisa melihat bahwa orang ini bisa diajak mikir, bisa jadiin partner untuk berpikir secara bisnis. Dari situ kan kita juga belajar bisnis juga. Jadi nge-shifting mindset antara orang yang taunya bekerja dan menyelesaikan tasnya menjadi orang yang gimana caranya aku bisa solving dan memberikan value lebih ke perusahaan tempatku kerja. Terus yang ketiga adalah fokus ke niche dan keahlian spesifik. Ini sebenarnya tips pribadi saya, soalnya saya sendiri dulu semuanya saya kerjain in terms of development. Jadi saya ngerjain front end, back end, lalu desain juga. Jadi benar-benar saya jualin semuanya. Terus ternyata seiring waktu 2-3 tahun bekerja, ternyata saya lebih fun untuk mengerjakan UI UX. Langsung saya kerucutin niche-nya untuk jualan spesifik di UI UX, tapi saya juga jualan knowledge untuk development juga. Jadi itu yang sering dilupakan oleh teman-teman yang baru mulai, termasuk saya juga dulu, adalah nggak fokus ke niche dan keahlian spesifik. Cuma yang perlu di-note adalah kalau kita mau mulai dan kita jadi generalis itu sebenarnya nggak apa-apa. Tapi kita harus menemukan titik menyenangkannya di mana kita sejelek-jeleknya mood kita itu kita masih mau mengerjakan itu gitu loh. Begitu. Terus yang harus dihindari adalah yang pertama,
terlalu lama jadi eksekutor, entah itu visual, entah itu development. Kalau kita terlalu lama di situ, terus kita nggak pengen breaking the barrier, nggak pengen nge-challenge diri kita sendiri, ya kita akan stuck di situ. Sebenarnya itu bukan hal buruk, teman-teman. Jadi developer handal, jadi desainer yang visualnya paling bagus itu bukan hal yang sama sekali tidak buruk, itu malah hal yang excellent, soalnya teman-teman udah konsisten. Cuman biasanya kantor-kantor di luar negeri itu kalau kita mau digaji di atas $2.000, $3.000, itu tuh biasanya mereka cari orang yang selain speaking English-nya bagus, juga mereka itu juga bisa berpikir solusi yang oke, yang sesuai dengan bisnis tempat kita kerja. Terus yang kedua adalah nggak jelas niche dan target marketnya, ya tadi generalis, dan yang ketiga, ini sebenarnya masalah yang sering banget kalau saya lagi kumpul komunitas, itu teman-teman tanya, boleh nggak sih Mas naikin rate atau Mas rateku ini bisa dimurahin nggak ya? Aku mau attract klien, atau malah Mas ini tuh kemahalan apa enggak? Sebenarnya itu mental-mental yang harus dihilangin, teman-teman. Kenapa yang harus dihilangin? Yang pertama, teman-teman jadi lebih nggak pede. Terus yang kedua, teman-teman tuh akan dibayar sangat-sangat rendah, dan ya sebenarnya nggak apa-apa sih ya. Cuman menurutku sangat wasting time kalau teman-teman nggak naikin rate atau nggak pernah mengajukan kenaikan rate ke klien. Padahal kalau klien US, Europe, klien-klien luar itu udah biasa. Kita datang ke mereka, terus kita nego rate-nya karena kita udah jadi kayak gini. Asalkan alasannya itu jelas. Dan juga jangan sampai undercharge sih. Sebenarnya undercharge 1-2 kali untuk promo nggak apa-apa, tapi terus-terusan tidak disarankan. Soalnya yang pertama, effort teman-teman untuk teman-teman mengerjakan suatu task yang $100 dan $200 itu sebenarnya sama. Jadi kenapa kita tidak coba untuk charge $200? Toh kalau di nego paling ke $150. Dan itu teman-teman udah untung $50 dari misalnya rate-nya $100 tadi. Jadi mindset-nya tuh benar-benar dirubah. Asalkan yang pertama, teman-teman udah aplikasi tadi, portofolio udah bagus, dan memang pede aja dengan hasil karyanya. Seperti itu. Terus lanjut, actionable step-nya adalah yang pasti teman-teman harus menemukan enjoy bekerja di mana. Terus industrinya itu apa? Industri misalnya ke software as a service, ke fintech, ke health tech, terus mungkin ke gaming, kan who knows kan. Nah, itu teman-teman yang tahu, dan memang harus riset dan datang ke komunitas biar teman-teman juga dapat insight, oh ternyata di industri itu cara kerjanya kayak gini. Oh ternyata di industri ini kerjanya kayak gitu. Terus yang kedua adalah buat 3-5 case study yang bisa dibaca klien. Dan yang terakhir itu positioning sparring partner, bukan eksekutor. Terus ini mungkin ada mini exercise. Ini nanti mungkin bisa terakhir atau ditanyakan. Tapi ini adalah unique value proposition. Unique value proposition adalah simpelnya adalah headline LinkedIn tadi. Tapi ini lebih ke formula yang bisa teman-teman pakai untuk pitching ke klien. Formulanya itu gimana? Ya simpelnya adalah saya membantu target kliennya apa, terus mencapai apa, terus melalui skill apa, sehingga mereka bisa apa. Contohnya, saya membantu early stage software service startup untuk merilis MVP dalam waktu misalnya 2 minggu, pakai React atau pakai Framer atau whatever, supaya mereka bisa validasi ide dan pitching ke investor dengan lebih cepat. Nah itu kan unique value proposition yang teman-teman pas meeting tuh bisa langsung ngomong ke klien, dan ini menurutku sangat berguna sih. Jadi ini monggo di screenshot atau dicatat. Jadi teman-teman nanti habis ini ada sesuatu yang bisa dibawa. Nah mungkin nanti desain yang terakhir aja. Terus lanjut ke gimana sih dari tadi kok menyuruh untuk jadi eksekutor ke solution partner itu gimana? Bedanya adalah sebenarnya paling besar tuh di sini. Eksekutor tuh biasanya yaudah misalnya nih kita disuruh nge-develop satu fitur. Misalnya gini, nge-develop landing page. Terus klien datang, aku mau develop landing page pakai Framer. Biasanya kan saya dulu juga gitu. Oh ya udah, saya langsung developin tanpa saya tanya ini landing page-nya buat apa. Terus juga mau style seperti apa, mau pakai teknologi apa, Framer, Webflow atau apa. Terus yang kedua adalah deliverables-nya itu ya udah kerja sesuai brief. Sebenarnya ini hal yang benar. Cuman kalau mau naikin rate, biasanya
saya juga nawarin sesuatu yang lain, misalnya landing page-nya buat Framer. Terus saya tahu ini kalau pakai Framer fiturnya nggak bisa kompleks, jadi saya tawarin Webflow dengan alasannya. Dan itu kan dari sisi klien kan melihat, wah anak ini inisiatif kayak gitu. Terus bahasanya juga lebih ke output fokus dan relationship-nya ya dibayar per jam, per task, dan kita tuh sebenarnya tuh biasanya gampang diganti kalau sistem kerja kayak gitu. Terus solution partner itu gimana? Solution partner tuh kita nanyain konteks bisnis, atau kalau teman-teman nggak tahu konteks bisnis itu apa, tanyain aja. Kenapa pakai Framer? Kenapa harus buat landing page? Kenapa pakai ini itu? Nah, itu kan dari sisi kita juga lebih clear objektifnya kenapa mengerjakan ini. Dari sisi klien itu juga merasa diperhatikan. Terus yang kedua adalah kita berani kasih opsi dan rekomendasi, itu sangat-sangat nilai plus. Soalnya kenapa? Minimal kita tuh juga belajar hal baru. Terus juga bahasanya itu lebih ke outcome fokus, outcome-nya mau kayak gimana. Terus relationship tuh pasti dapat retainer kok, 80%. Soalnya ini juga saya praktekkan sendiri sih. Terus biasanya kan kayak gini, saya ngerjain 40 jam, mikirnya kalau eksekutor ya udah, cara dapat $1.000 per bulan adalah saya masang rate 25 hours per jam, terus gimana caranya dapat 40 jam dalam waktu sebulan, atau website desainnya itu $1.000 dan selesai 2 minggu, udah sampai situ tok. Tapi kan menurut pengalaman saya juga itu bukan hal yang sehat kalau lama-lama dilanjutin, soalnya fokusnya ke duit, bukan ke hasil karya. Jadi kalau udah fokusnya ke duit, pasti kita nggak peduli kualitasnya kayak gimana, yang penting dibayar. Nah itu sesuatu yang jelek sebenarnya teman-teman. Terus lebih kayak gini aja, berpikirnya tuh kalau kita mengerjakan ini, itu tuh dapat qualified leads berapa per bulan. Terus kita bisa ngomong ke klien bahwa kalau pakai Webflow, itu kamu nge-invest atau kamu tuh cuma nitipin ke aku 2.500 loh. Dan itu bisa datengin kamu kayak gini. Dan itu sebenarnya mindsetnya emang lebih kompleks. Cuman itu kita jadi lebih banyak riset, dan kita juga lebih banyak belajar soal bisnis secara perlahan gitu sih. Terus tipsnya gimana yang bisa sangat-sangat applicable adalah yang pertama, selalu mulai dengan discovery atau riset. Minimal tuh kita yang riset deh. Jadi klien datang, misalnya Mas, aku pengen didesain landing page, atau aku pengen di-developin company profile. Nah kita kan bisa riset, oh perusahaan klien tuh A, bergerak di bidang jasa misalnya pertanian. Ada nggak sih perusahaan B yang juga pertanian dan websitenya itu bagus? Nah itu kan termasuk riset yang kita bisa bawa ke klien itu. Jadi proposalnya itu nggak cuma harga dan timeline, tapi kita ngasih suggestion juga. Terus kita juga otomatis kan memvalidasi keinginan klien kalau kita bikin suggestion seperti itu. Dan klien kan otomatis juga merasa, wah orang ini lebih giat atau lebih niat untuk bekerja. Terus juga usahakan untuk menawarkan opsi, bukan cuma satu. Contohnya tadi landing page, ya udah landing page satu doang. Ya sebenarnya nawarin dua opsi, tapi opsinya cuma beda warna, beda font, beda peletakan spacing, itu juga menurutku juga sangat diapresiasi oleh klien sih. Terus begitu, ini bahasa bisnis banget, cuman aku pengen share ke teman-teman, begitu kita ngomongin soal bahasa return of investment, kita ngomongin bisnis outcome-nya apa buat klien, itu sebenarnya di mata klien kita juga tidaknya sejajar sama dia sebagai bisnis partner. Jadi yang kita deliver tuh value, dan selama saya deliver value, deliver solution, harga itu nggak pernah dinegosiasi sampai sekarang. Seperti itu. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Hektif. Terima kasih. Oke, terima kasih banyak Kak Iqbal yang udah sharing ilmunya nih sama kita. Dan mungkin lanjut ke sesi Q&A kali ya Kak. Oke, nih aku banyak banget nih ngeliat yang bertanya nih. Coba aku pilih ya. Nih, Mas dari Muhammad Siddiq. Mas, dengan konsep berpikir sebagai solution partner, aku punya pengalaman jelek yang berujung dengan masalah hukum. Hal ini yang akhirnya membuat aku sering berpikir apakah menempatkan diri sebagai solution partner itu sudah tepat. Mohon sarannya, Mas. Gitu. Oke, ini langsung dijawab sekarang ya, Mbak. Iya, boleh. Oke, karena hukum ya, jadi memang ini sih Mas, harus cari temen yang hukum juga, soalnya hukum atau
tanya ChatGPT, sekarang ChatGPT kan bisa kita tanyain itu. Cuman menurutku kalau kita nemu masalah, berarti kita pasti dikasih chance untuk apa ya, belajar lebih soal itu atau sedikit sedikit lebih soal itu. Jadi saranku emang karena hukum ya, jadi aku nggak bisa kasih advice banyak. Cuman aku menyarankan terus dilakukan aja, jangan kapok jadi solution partner. Dan mungkin next time-nya lebih hati-hati lagi sih, apalagi kalau soal hukum ya. Soal hukum kan lumayan sensitif seperti itu. Lebih hati-hati aja sih saranku. Tapi jangan stop untuk jadi solution partner di situ. Oke, semoga menjawab ya untuk Mas Sidik. Selanjutnya, kalau seorang front end punya portofolio hanya dari full-time job, perusahaan sebelumnya yang itu close source, hanya screenshot. Apakah buat portofolio dari kebutuhan pribadi atau orang sekitar? Oke, pertanyaan selanjutnya sebenarnya NDA apa enggak? Kalau NDA menurutku bisa di showcase ya. Tapi kalau emang kalau NDA nggak boleh di showcase. Tapi kalau nggak NDA kan bisa kita showcase. Cuman kalau tidak misalnya NDA, caraku dulu sih ini Mas. Jadi produknya apa? Itu aku ganti brand color-nya, tapi layout-nya itu sama dan data-datanya itu aku ganti semuanya. Misalnya mungkin aku lagi desain produknya Nivea. Terus dia itu warnanya biru dan layoutnya itu vertikal gitu ya. Ya udah, itu apa itu namanya, datanya aku ganti, brandnya aku ganti, colornya aku ganti, terus aku buat horizontal. Tapi solusinya tetap sama, walaupun nggak 100% di showcase ya. Jadi bisa diakalin kayak gitu sih sebenarnya. Oke, semoga terjawab ya. Selanjutnya, ada rekomendasi roadmap atau tips untuk belajar speaking English untuk interview company luar negeri kah, Kak? Sejujurnya tidak ada Mas. Saya dulu interview juga terbata-bata. Yang penting kita pede, terus portofolio udah ready, terus CV udah rapi, LinkedIn udah dirapiin. Menurutku itu cukup untuk jadi bahan pitching ke klien sih. Mereka mostly juga, ya ini udah abad ke-21 ya, mereka bakal paham kalau kita orang Asia Tenggara itu pasti Inggrisnya jelek. Yang penting kita pede itu sih. Begitu. Oke, selanjutnya dari Kensi Sanada, saya izin bertanya Mas, untuk memposisikan diri sebagai solution partner, bagaimana strategi komunikasi yang tepat supaya ide kita tidak dicolong, tetapi bersamaan dengan itu kita juga menyampaikan value yang tepat. Apakah ada formula penyampaian informasi perihal ini yang bisa diterapkan? Nah, sebenarnya sudah terjawab di materi tadi, yaitu kita riset, terus juga hasil risetnya dipropos aja ke klien, terus divalidasi kebutuhan klien apa. Nah, itu kan bisa jadi jalur komunikasi. Terus jangan lupa juga kita udah nyiapin beberapa variasi dari ide klien, ya nggak usah 5, misalnya 2 pun itu udah cukup sih. Kayak gitu sih, semoga menjawabnya. Oke, mungkin karena banyak banget nih Kak yang bertanya, enaknya Ya, open mic kali ya Kak, jadi bisa ngobrol langsung sama Kak ya Iqbal. boleh deh. Mungkin boleh Saya kalau juga teman-teman bingung. yang mau open mic, raise hand dulu ya kali. Oke, boleh dibantu ya Mas, teman-teman operator, tolong di. Itu ada 2 yang resen kayaknya. Ini udah bisa tanya. Sudah Sudah. Kak, sudah. Oke, oke. Perkenalkan, nama saya Jason. Saya sekarang lagi S1, ngambil jurusan Cybersecurity. Hmm. Oke, saya ini mau nanya nih, kalau saya kan sekarang belakangan lagi bikin projectnya simple-simple belakangan ini. Terus saya pengen coba mau showcase ke LinkedIn. Itu gak apa-apa, Kak? Saya juga backgroundnya technical, bukan di bisnis. Aku pengen mendalami bisnis juga sih. Itu bisa nggak, Kak? Oke. Jawabannya iya nggak apa-apa sebenarnya.
kalau lagi learning proses dan project yang kecil-kecil tuh bisa jadi ideas atau inspirasi ke orang lain sih Mas. Jadi kayak mungkin ngepost, ada kok trennya ngepost apa itu, nge-build satu app terus dia selama 60 hari itu nge-share progress apps-nya itu seperti apa, terus ada bug di mana, terus cara dia nge-solve bug-nya di mana, dan mungkin karena cyber security ya, jadi lebih interesting. Misalnya build in public. Thank you Mas Ni. Build in public. Terus apa tuh namanya? Itu tren yang bisa eh, di ini sih diaplikasikan sih Mas. Jadi tidak, sebenarnya bukan masalah kecil besar kecil proyeknya teman-teman. Yang penting kita pede aja. Oke Mas, makasih. Ya, sama-sama. Oke. Mungkin Kak Rafid Damar boleh on mic. Halo, halo, tes. Suara saya apa masuk jelas? Oke. Sebelumnya ini mungkin eh, balik ke masa lalu dari Mas Iqbal ya. Saya mau nanya, ini kan dari Mas Iqbal juga pada saat SMK kan masih perhotelan, baru belajar berarti saya asumsikan baru belajar pada saat kuliah ya. Nah, itu learning progress sampai bisa di hire di global itu berapa tahun ya gitu kayak apakah pas lulus langsung gitu atau apa pas setahun setelah lulus atau gimana sama saya lihat saya dengar juga tadi dari masnya bilang kalau masnya ini sempat deliver semuanya berarti front end back end dan UI UX. Nah itu eh, learning tech stack masnya spesifik itu ditentukan berdasarkan data atau berdasarkan kebisaan, karena dari saya sendiri mungkin ini saya bisanya mungkin di Java sama PHP misal Laravel. Tapi kan mungkin trennya kan sekarang lagi ke Golang misal. Seperti itu, Mas. Oke, thank you Mas Rafid. Ini sangat interesting. Jadi kenapa dulu saya milih tech-stacknya pas lagi kuliah ya. Saya pakai kode Igniter waktu itu. Terus juga sempat belajar Laravel, pakai Tailwind karena dosen saya mengajarkan itu, simply itu. Terus karena saya pede menjual itu, ya pada akhirnya di hire sih. Terus UI UX juga apa ya, itu otodidak juga belajarnya. Terus ya itu sih tidak interesting ya, tapi seperti itu memang. Jadi saya itu benar-benar modal pede sih Mas, modal pede terus lihat dan tanya senior-senior saya yang udah kerja, mereka tuh pakai tech stack apa, terus kerjanya di mana. Nah itu sih. Jadi oh yaudah saya apply yang emang diajarkan dan saya bisa catch up. Soalnya waktu itu kan saya butuh kerja cepet ya habis lulus ya, cuman soalnya saya emang pengen apa ya, grow di luar company yang saya tempat kerja sekarang. Jadi ya itu karena ada keterbatasan waktu juga. Menjawab gak Mas? Ya menjawab menjawab Mas sama yang mungkin tadi apa dapat pertama kali global itu pada saat kapan gitu. Oh itu 2019 dari grup Facebook kami kerja remote. Nah baru ingat. Terus itu yang ngepost Mbak Devi, dia cari UI UX designer untuk salah satu company apa ya itu namanya, fintech di Malaysia. Itu menarik, itu grup yang menarik tapi nggak tahu sekarang. Semoga Oke, masih menjawab. banyak masih banyak Mas Ya, Iqbal menjawab. sama-sama. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Fon dari Zenda boleh on mic. Bisa dengar, Mas? Bisa. Oke. Halo, Mas. Perkenalkan saya Fonda. Saat ini saya juga bekerja remote, cuma perusahaannya, perusahaannya remote untuk EU Europe, cuma perusahaannya ada di Indonesia. Nah, saya mau tanya nih, Mas. Kalau Mas kan ibaratnya kliennya langsung ke global gitu ya, dan perusahaan global ya. Eh, Agak aneh sih menurutnya. Gini, maksudnya saya tanya pajaknya gimana, Mas? Gitu. Oh, Maksudnya dua tiga perusahaan, nah, ngurusin pajaknya gimana gitu. Nah, saya rencana mau coba untuk kayak ngambil side job gitu yang buat remote gitu maksudnya, Mas. Thank you. oke. Thank you, Mas. Saya mau menjawab, tapi itu terlalu sensitif, jadi saya tidak mau jawab. Cuman biasanya
yang bisa saya jawab itu cuman ini. Biasanya kalau dari company luar mereka memang punya HRD orang Indonesia, jadi mereka bisa assisting kita di pajak, dan aku sering di-assist di pajak. Waktu itu di company US, mereka juga di pajak kok Mas, kalau nge-hire orang luar, luar US, dan kita kan juga kena pajak. Tapi itu biasa itu yang ngurus ya HRD ku, jadi saya tinggal tanda tangan oke, yang penting fair, jadi oke-oke aja. Dan saya bukan spesial di pajak, jadi nggak bisa jawab itu. Mungkin Oke, mungkin lanjut. selanjutnya ya Kak. Oke, Kak Safila Tifania boleh on mic? Ya, halo. Apakah suara saya terdengar ya? Ya, terdengar. Oke, terima kasih. Sebelumnya, halo Mas Iqbal, saya Fania. Saat ini saya ini masih jadi mahasiswa di game teknologi. Nah, saya ini punya background sebagai awalnya desainer, terus karena saya dari game, jadi sering ke arah generalis. Jadi pernah jadi PM, pernah jadi desainer, pernah jadi front end. Nah, di pasar global sendiri itu profil generalis yang punya logika, bisa logik, terus juga punya empati buat UX, dan dia juga bisa komunikasi tuh sebaiknya saya perlu melakukan niche down ke satu bidang spesifik kayak di desain aja atau di eh, apa namanya di tech aja supaya lebih mudah nembus pasar gitu. Gimana? Oke, thank you Kak. Jadi saranku memang kalau bisa niche down dari awal, niche down aja. Cuman kalau mau generalis tuh pastikan linear ya. Nggak kayak saya yang bener-bener generalis, developer juga, desain juga. Sebaiknya tidak seperti itu. Misalnya desainnya aku asumsi, desainnya apa nih kalau boleh tahu? Saya UI UX designer. Oh, oke, I see. Kalau UX mungkin sekarang yang paling dekat kan kita bisa pakai no code framer, itu literally cuman coba Figma kan. Jadi itu bisa dicoba. Jadi bisa offering no code development pakai framer. Nah, itu sebenarnya framer adalah salah satu yang lagi rame sekarang. Jadi kalau Kak Tiffany pengen catch up dengan tren bisa belajar framer. Cuman kalau pengen niche down ke UI UX juga tentukan juga target marketnya kemana, ke health tech kah, ke startup kah, ke fintech kah. Cuman kalau memang mau mainnya di platform, biasanya mereka industrinya lebih general lagi sih. Walaupun kita bisa filter industrinya seperti itu. Semoga menjawab. Ya, baik. Terima kasih Mas Iqbal. Ya, sama-sama. Jawab. Untuk selanjutnya mungkin Kak Pradana boleh on mic ya. Halo Mas Iqbal. Halo. Kenalin aku Pradana, saya ini kerja di bidang data. Nah, aku sebenarnya baru-baru ini planning gitu, mau coba-coba apa ya, apply di Upwork gitu. Nah, aku belum pernah apply gitu. Gimana sih best practice atau cara approach klien biar peluang kita diterima klien itu lebih besar gitu, Mas? Dari pengalaman Mas Iqbal sih. Oke. Oke, best practice-nya yang pertama profilnya dirapiin Mas, description-nya. Terus jangan lupa, sebenarnya tadi tips LinkedIn yang saya share itu juga bisa diaplikasikan di Upwork sih, dari sisi headline-nya, dari sisi about-nya. Terus jangan lupa portofolio itu minimal 3 item, dan satu itemnya itu ada case study-nya juga. What else ya? Jangan lupa juga sekarang Upwork lumayan pricey, jadi emang strateginya harus lebih milih-milih job post lagi. Terus jangan lupa juga kalau main Upwork emang harus siap untuk mengeluarkan sedikit duit sih. Soalnya dulu saya juga ngeluarin sekitar 50 sampai $100 itu untuk apply beberapa job di Upwork sih. Jadi di situ. Oh, oke. Semoga menjawab. Thank you, Mas Iqbal. Ya, sama-sama. Selanjutnya mungkin Kak Romi boleh on mic. Halo Kak, kedengaran Kak? Ya, kedengaran. Kedengaran. Sebenarnya gini, saya tuh kata kakaknya tadi kan apa ini masalah remote worker ya. Itu cara membedakan antara
project apa namanya yang scam sama yang bukan scam itu bagaimana? Dan tips untuk memulai yang benar-benar mulai banget itu paling mudah melalui apa dulu? Atau ada rekomendasi seperti itu? Terima kasih. Oke, thank you Mas Romi, pertanyaan sangat menarik. Oke, cara membedakan project scam apa enggak itu ada 3. Yang pertama itu too good to be true, misalnya mengerjakan satu landing page $2.000. Ya itu sebenarnya ada, cuman kita lihat profilnya yang ngirim nggak jelas, terus dia baru profil itu seminggu, itu bisa jadi projectnya scam. Terus yang kedua adalah kalau kita nanya balik ke dia, biasanya dia tuh nggak bisa terlalu jawab dengan jelas. Terus yang ketiga, biasanya kalau kita main platform di Fiverr, di Upwork, dia kayak offeringnya tinggi banget di luar harga pasar sih. Jadi itu bukan sesuatu yang instan langsung bisa diaplikasikan Mas Romi. Jadi itu butuh skill juga dan butuh jam terbang. Tapi uh, intinya kita emang harus berhati-hati dengan sesuatu yang too good to be true gitu aja, Mas. Ya udah, terima Ya, kasih Kak. ya sama-sama. Selanjutnya mungkin Kak Ahmad Khairul boleh on mic. Oke, halo Bang Iqbal. Halo, Mas Soru. Oke, perkenalkan nama saya Khairul. Saya sekarang kerja sebagai kuli pabrik itu di Cikarang. Saya punya pertanyaan. Dulu kan Bang Iqbal kan backgroundnya kan sebagai SMK perhotelan. Kalau boleh tahu alasannya apa gitu pindah ke industri teks gitu, kayak UI UX gitu. Nah, terima kasih. Oke, sama-sama. Ditanya beneran. Thank you. Ya, ini sih Mas, perhotelan itu background-nya adalah saya nggak suka matematika SMP. Terus kalau SMA pasti ketemu matematika, jadi saya waktu itu masuk perhotelan. Terus kenapa pindah Amikom itu karena pas SMK perhotelan itu saya sempat ngekos dan teman kos saya itu orang yang kuliah di bidang IT, saya dikasih buku, ternyata buku yang menarik itu soalnya bukunya soal C++, aneh tapi itu menarik dan saya belajar itu setiap hari dan memang dari kecil tuh emang udah interest ke komputer aja sih. Seperti itu, Mas. Baik, terima kasih Bang. Iya, sama-sama. Yang selanjutnya Kak Haikal El Rashid boleh on mic. Ya, halo. Ya, halo. Halo Kak Iqbal. Halo. Iya. Ini mau nanya, saya kan sebagai yang baru join nih di Upworker ataupun mau di LinkedIn, saya ingin tahu, mengingat kadang saya pernah baca-baca dulu ada fenomena kayak scammer yang menyerupai klien. Nah, apa sih gimana ya caranya kita bisa menentukan bahwa ini seorang klien yang betul-betul klien atau ini scammer yang bisa apa ya memanipulasi kita gitu di macam platform. Boleh dijelaskan? Baik. Sorry, bisa diulang lagi agak ini. Oke. Jadi sebagai yang baru terjun di remote working ini, saya pernah beberapa kali membaca katanya ada scammer juga yang pura-pura menjadi klien begitu. Nah, bagaimana ya cara memitigasi hal tersebut agar kita mudah mengenal bahwa ini scammer, kalau ini klien legit begitu. Oke, sih. Iya sih, emang. Sorry, bentar. Kucing saya naik-naik meja, guys. Oke, sebenarnya itu lebih gampang adalah diajak meeting. Kalau memang kalian lagi gabut banget, sebenarnya diajak meeting untuk menjelaskan projectnya. Mostly scammer nggak mau diajak meeting. Terus yang kedua adalah, ya itu tadi sih Mas, yang sempat Mas, siapa tadi aku lupa, sorry. Namanya itu, mendeteksi apa scammer adalah too good to be true. Juga kalau dia berpura-pura jadi klien, dia pasti tidak punya brief yang lengkap. Jadi kita tanyain briefnya itu juga udah membantu sih Mas. Terus emang itu insting yang bisa dan harus diasah, Mas. Seperti itu. Apakah menjawab? Oh, menjawab sekali. Semoga menjadi ilmu juga buat teman-teman yang lain. Yes, thank you, Mas. Oke. Selanjutnya mungkin Kak Adi Nugraha Purnama boleh on mic. Tes, ada suaranya.
Eh, Ada. Nah, makasih. Jadi nama saya Adi. Jadi gini Kak, saya dulu kan kenapa suka terjun ke dunia beginian tuh, IT ya. Karena saya dulu pengen banget gimana cara bikin game sampai laptop saya itu pernah ganti motherboard karena tidak suka karena bukan laptop yang khusus buat kerja berat-berat gitu, rendering kayak gitu. Tapi ya salah satu pertanyaan saya, bagaimana AA atau Abang Iqbal gini itu kalau misalnya belajar suatu bahasa pemrograman ke bahasa pemrograman yang baru gitu. Oke, saya udah nggak nge-develop lagi. Cuman dulu caranya untuk shifting ke bahasa pemrograman baru tuh kuncinya ada di metodologi yang dipakai sih Mas. Terus juga aku lupa. Terus juga pastikan juga bahasa pemrograman yang baru itu patternnya sama. Kan misalnya dulu pakai Bootstrap, terus ke Tailwind itu kan walaupun sama-sama framework HTML CSS, tapi kan walaupun stylingnya beda, dia kan punya pattern yang sama kan, kayak cara paddingnya, terus cara call stylingnya dan lain-lain kayak gitu sih. Ya. Semoga menjawab ya Mas. Ya, terima kasih Mas. Iya, sama-sama. Terima kasih Mas Adi. Selanjutnya untuk Prayuda Siva Alfiansyah, silakan on mic. Halo, suaraku jelas ya? Ya, jelas. Halo Mas Iqbal, bertemu lagi. Halo Mas. Makasih Kak Moderator udah kasih waktu. Aku mau nanya nih Mas, aku ini baru balik lagi jadi remote worker nih, tapi sekarang keadaan di rumah orang tua. Nah, sering ada problem itu, orang tua tuh sering mempermasalahkan jam kerja karena kan fleksibel ya, seperti yang kita tahu sekarang. Nah, itu gimana sih cara menjelaskan, terus bagi waktu ke orang tua, dan gimana cara menunjukkan ke orang tua bahwa nih loh, aku tuh remote worker, tapi juga masih harus belajar new skill gitu loh, Mas. Ada nggak sih Oke. tips-tipsnya? Ini masalah sama orang tuanya. Iya, nggak apa-apa, Mas. Oh, cara belajar no skill tuh sebenarnya tergantung dari kita sih Mas. Apakah kita interest untuk belajar di situ? Itu dulu interestnya ditemuin dulu, digapai dulu. Soalnya apalagi punya kerja, saya juga sebenarnya mengalami itu sih. Dari shifting saya ke YYS ke Framer tuh lumayan lama dibanding teman-teman saya yang udah pro duluan. Misalnya teman-teman saya udah pro, mungkin saya baru shifting ke situ 2 bulan karena saya baru nemu interestnya di situ dan lihat marketnya udah shifting ke situ. Jadi interest dan marketnya udah shifting ke situ apa belum. Terus yang ketiga adalah pastikan benar-benar kalau emang belajar hal baru itu konsistenin untuk eksperimen dan di-share ke publik. Jadi biasanya kita takut untuk ke-share karena terlalu jelek. Padahal kalau di-share ke publik kita itu bisa dapat 2, kritikan pedas yang tidak membangun atau kritikan pedas yang membangun. Nah, kan enak kalau dapat kritikan pedas yang membangun. Jadi kita bisa improve yang mana, terus best practice-nya kayak gimana, kayak gitu-gitu sih. Itu part of learning prosesnya, Mas. Kalau yang perihal problem sama waktu orang tua itu gimana, Mas? Ada nggak ya saran? Saya tidak bisa menyarankan. Mungkin ini Mas, Ya. Mungkin cara praktisnya adalah coba tentukan space di mana Mas Prayuda itu bekerja dan itu juga dikomunikasikan ke orang tua. Nggak usah disebutin kalau remote work, misalnya gini aja, sesimpel kayak kalau aku udah di meja ini berarti aku lagi kerja. Aku butuh waktu misalnya 3 jam untuk fokus, habis itu pas makan atau apa itu monggo dicolek aja kayak gitu sih. Sebenarnya kalau sama orang tua dikomunikasikan aja. Oke, siap Mas. Makasih ya Mas Ya, sarannya dari sama-sama. new skill dan yang tadi ya. Iya, thank you. Semoga menjawab Oke. ya Kak Prayuda. Mungkin selanjutnya ada Kak Muhammad Yustanza, boleh on mic. Kak Muhammad, apakah bisa on mic? Ya, halo Kak. Kedengaran nggak ya suara saya? Kedengeran. Oh ya, baik. Terima kasih Kak udah mengizinkan saya. Jadi perkenalkan, nama saya Muhammad Istanza Kurniawan. Saat ini saya sedang bekerja di salah satu perusahaan vendor IT ya. Nah, cuman saya ada beberapa pertanyaan nih. Saya kan udah sekitar setahun lebih ya tertarik untuk nyoba
nyari kerja di luar negeri ya, baik freelancer atau full time gitu. Nah awalnya itu ada pertanyaan nih, saya mau tanya, saya pernah nyoba di salah satu platform seperti Upwork atau freelancer ya kak ya. Nah itu saya nyoba beberapa kali itu nggak dapat kak. Nah yang saya bingung di sana itu kan kebanyakan isinya itu kayak orang India, orang Pakistan gitu ya kak ya. Nah itu rata-rata mereka ratingnya lumayan tinggi kak. Nah apakah masih possible gitu kita untuk yang pemula gitu untuk nyoba, dan itu tipsnya gimana gitu untuk bersaing dengan orang-orang seperti itu gitu. Jadi rata-rata itu beberapa kayak loker freelance-nya itu rata-rata para yang punya rating tinggi itu yang dari India sama Pakistan gitu kan. Nah otomatis kita yang pemula ini pasti nggak akan dipilih gitu. Di sisi lain mereka juga nawarin harganya yang lumayan murah gitu. Nah itu pertanyaan saya tuh, gimana tipsnya gitu untuk bersaing uh, di situasi seperti itu gitu, sebagai kita seorang pemula gitu. Kayak di Upwork juga seperti itu kak. Terus apa lagi ya saya nanya tadi ya. Nah selama di kakak menjadi freelancer atau kerja di luar negeri gitu ya, saya tuh pernah kak nyoba interview juga, udah dapat dari klien Malaysia juga, Filipina juga gitu. Beberapa kali itu saya interview. Nah cuman saya itu kayak nawarin rate-nya itu agak bingung kak, nyesuaiin dengan rate mereka di luar negeri gitu. Kan kalau dilihat kan kayak UMR di sana berapa gitu, jadi kita nawarin rate-nya sesuai UMR di sana gitu. Saya nawarin kayak misalnya junior developer gitu, sesuai dengan UMR mereka gitu. Apakah saya tetap memberikan rate yang lebih tinggi kak sesuai dengan skill saya gitu? Takutnya mereka kayak oh ini skill dia nih kayak pura-pura gitu. Jadi saya harus gimana kak? Kayak gitu. Terima kasih. Oke, yang pertama pede aja sih Mas. Jadi dua pertanyaan itu sebenarnya menguji tingkat kepedean Mas Muhammad. Jadi menurutku pede aja. Terus yang kedua, asalkan memang portofolionya udah kita rapihin, terus juga udah sesuai dengan standar industri minimal, ya itu pede aja. Emang harus di show off ke klien juga. Terus yang ketiga, yang soal remote work tadi, menurutku kalau UMR-nya udah berkali-kali lipat daripada UMR di tempat atau domisili Mas sekarang, diterima aja toh. Maksudnya ya sebenarnya bisa, kita punya leluasa untuk apa ya, menego gaji dengan rate yang lebih tinggi. Cuman kan minimal kita udah tahu batas bawahnya nggak terlalu bawah gitu. Begitu. Semoga menjawab. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih dari Kak Ali. Boleh on mic, Kak? Hilang. Halo, Menghilang. Kak Ali, apakah bisa on mic? Oke. Mungkin diganti ke Kak Ahsan kali ya nih terakhir. Kak Ahsan, Nafis boleh on mic. Oke, halo, selamat malam Mas Iqbal. Apakah suaranya terdengar? Oke, terdengar. Oke, jadi saya sekarang, perkenalkan nama saya Ahsan Nafis. Saya sekarang mahasiswa IT, tapi saya lebih ke UI UX designer gitu. Nah, mungkin saya ingin bertanya terkait platform aja sih Mas. Nah, kalau dari sekian banyak platform yang ada sekarang ya, ada Dribbble, ada Twitter, ada Pinterest, dan segala macam. Untuk kita bisa bikin personal branding yang paling oke buat nyantolin, istilahnya nyantolin klien gitu ya, entah luar entah lokal, itu yang paling optimal tuh yang mana Mas kira-kira? Kalau misal kira-kira Mas bisa kasih top 3-nya atau top 5-nya tuh kira-kira platform mana aja gitu, atau tergantung dari kita, gitu aja sih. Iya, jawabannya sebenarnya gini ya. Setiap platform kan punya aturan mainnya sendiri-sendiri sebenarnya. Nah, itu tuh coba dilihat dari yang apa ya, yang udah pernah main di sana atau yang lagi main di sana, cara mainnya gimana, terus kita nyaman nggak? Misalnya Upwork kan kita harus bidding, kita harus buat proposal, itu nyaman nggak? Terus kalau Dribbble kan kita cuma post design, kita nggak perlu buat proposal. Nah, prefer yang mana? Itu sebenarnya dari kita sih Mas, preferensinya.
Oke, jadi tergantung preferensi pribadi aja ya, Mas, enaknya mana. Iya, heeh. Tapi Soalnya kalau basically, dipaksakan juga nggak baik juga, nanti nggak nyaman di platformnya. oke, berarti basically itu semuanya oke, tapi gantung kita prefer mana gitu ya, Mas. Iya, iya sih. Oh, oke, baik. Makasih, Mas. Hmm. Oke, terima kasih banyak ya teman-teman semua yang udah bertanya nih, banyak banget ya Kak Iqbal yang bertanya. Mungkin mohon maaf harus kita akhiri sesi Q&A-nya karena durasi yang udah habis nih teman-teman. Mungkin buat teman-teman yang masih pengen bertanya boleh terhubung di LinkedIn-nya Kak Iqbal ya mungkin ya Kak. Oke, dan terima kasih untuk Kak Iqbal atas sharing ilmunya pada malam hari ini yang super duper daging banget ya teman-teman nih, dan teman-teman juga seru banget diskusinya. Aku juga dapat ilmunya nih tadi, tips and triknya. Semoga ilmunya bisa sampai ke teman-teman dengan baik. Dan sekali lagi terima kasih Kak Iqbal atas paparan materinya. Ya, Oke, boleh dong sama-sama. tepuk tangan teman-teman untuk Kak Iqbal. Yeay. Oke. Nah, tadi kan aku di awal udah kenalin Kak Yara ya. Kalian juga udah ngobrol-ngobrol sedikit nih mengenai Hacktivate. Sekarang mungkin bisa nih Kak Yara bisa jelaskan lagi lebih detail ya mengenai Hacktivate. Karena kayaknya pasti banyak nih teman-teman yang kepo sama program dan promo THR. Kepada Kak Yara mungkin langsung aja ya. Aku persilahkan. Sorry. Belum aku unmute. Oke. Thank you, Nabe. Suaraku sudah terdengar ya, teman-teman. Oke. Mungkin sebelumnya aku mau ngucapin thank you banget buat teman-teman yang sudah stay sampai akhir gitu ya. Aku mungkin mau jelasin sedikit terkait Hacktivate gitu. Boleh di next lagi nih terkait perkembangan Hacktivate karena di 2026 ini Hacktivate umurnya udah 10 tahun atau 1 dekade. Nah, untuk total student di Hacktivate sendiri saat ini ada di 6.342 plus plus dan ini akan bertambah karena kita course-nya itu buka terus. Kemudian untuk alumni itu lebih dari 3.597 dan yang ke placement itu di 3.500 lebih. Kemudian untuk mitra, kalau misalkan mungkin teman-teman ikut event sebelumnya itu mitra kita baru 1.000, sekarang sudah nambah gitu ya di 1.170 dan ini masih proses tambah mitra lagi. Untuk rata-rata gaji memang di 8 juta. Yang perlu dijadikan catatan adalah di growth salary, yaitu kenaikan gajinya di 89,6%. Nah, program apa saja sih yang ada di Hacktivate gitu ya? Kita full time bootcamp ada 2, kemudian night bootcamp ada 2, sama short course. Boleh di next? Nah, ini. Jadi di Hacktivate kalau misalkan sebelumnya itu fokus hanya pada bootcamp saja dan beberapa short course, kita mengikuti perkembangan nih. Untuk full time bootcamp sendiri di Hacktivate itu ada 2, teman-teman. Eh, Full time bootcamp dari jam 9 sampai jam 6 sore itu ada full stack JavaScript. Kemudian yang kedua ada data science and AI machine learning. Kemudian untuk yang ada kegiatan itu ada bootcamp malam di comprehensive data analytics sama back end Golang. Nah, untuk yang sudah IT profesional gitu ya, kemudian mau ambil certification, kita juga menyediakan training and certification. So far kita jalan di PMP atau Professional Project Management Certification buat teman-teman yang mau mengambil sertifikasi by PMI gitu. Nah, untuk short course sendiri kita ada 4, ada Ethical Hacking and Pen Test, kemudian QA with Catalan, ini sudah jalan semua. Kemudian yang terbaru ada Web Development with AI sama AIAE atau Agentic AI Automation Engineer gitu. Jadi teman-teman bisa mulai mempersiapkan kalau misalkan teman-teman memang mau ambil short course atau bootcamp gitu. Boleh di next? Ini kita tunggu 5 detik ya untuk di screenshot oleh teman-teman sedikit garis besar pembelajaran yang akan teman-teman dapatkan ketika teman-teman ambil full stack developer. Ini 4 bulan ya. Oke, kalau sudah di screenshot, kita lanjut ke next program, Data Science and AI Machine Learning. Silahkan teman-teman di screenshot. Oke, di next.
Selanjutnya kita ada back end Golang. Ini malam, teman-teman dari jam 7 sampai jam 10, kayak tadi teman-teman ikut teh rawih. Next lagi untuk comprehensive data analytic. Oke, sudah ya teman-teman. Nanti teman-teman bisa chat ke WhatsApp-nya Hacktivate kalau misalkan mau detail silabus. Nah, ini adalah most job popular dari lulusan-lulusan Hacktivate. Eh, ada full stack developer kalau lulusan dari full stack gitu ya, atau machine learning engineer kalau lulusan dari data science, dan masih banyak lainnya. Boleh di next lagi. Nah, ini fasilitas yang didapat. Jadi di Hacktivate tidak hanya kurikulum teknikal saja. Kalau kurikulum teknikal itu pasti ya, kayak project, kemudian live code, kemudian graded challenge gitu. Tapi yang non teknikal itu di Hacktivate ada engineering empathy dan career support. Career support itu mulai dari create CV, bikin LinkedIn, sampai mock-up interview. Itu sebelum studinya lulus sudah dapat. Nah, setelah studinya lulus, teman-teman akan dapat rekomendasi ke mitra hiring, kemudian job portal, sama pendampingan karir gitu. Boleh di next. Ini salah banyak mitranya Hacktivate dan masih banyak lainnya ya. Ini ada banyak sektor, nggak cuma fintech, ada startup, bank, kemudian perusahaan IT pastinya, FMCG, BUMN bahkan gitu. Jadi teman-teman nggak perlu khawatir. Oke, untuk pilihan metode pembayaran, karena sekarang kita lagi ada promo THR, pilihan metode pembayarannya cuma dua, ada upfront reguler, sama cicilan 0% dan SNPL. Kalau ISA itu tidak berlaku. Untuk ISA, berlakunya adalah fixed price. Silahkan teman-teman bisa screenshot, kalau upfront reguler itu adalah lunas bertahap, kemudian kalau 0%, cicilan 0% dan SNPL itu teman-teman bisa mengajukan ke financial partner setelah teman-teman melakukan pembayaran tahap 1. Gitu. Nah, kalau teman-teman cek di websitenya Hacktivate, itu potongannya maksimal 7 juta. Sampai batuk nih ya, aku mau nyampein. Nah, teman-teman boleh catat kode yang bisa teman-teman gunakan itu potongan sampai 15 juta, tergantung program yang teman-teman pilih, dengan memasukkan kode YTTA 2026. YTTA itu adalah yang tehrawih-tehrawih aja gitu ya. Silahkan teman-teman screenshot, kemudian daftarnya sama seperti teman-teman daftar di websitenya Hacktivate, tapi kalau misalkan yang promo THR potongan 7 juta itu kan maksudnya adalah promo THR. Nah, kalau mau tambahan flash sale lagi, itu teman-teman masukkan kode YTTA 2026. Tapi ingat, untuk flash sale ini berlakunya hanya H plus 7 hari untuk teman-teman melakukan pembayaran tahap satunya. Jadi kalau misalkan mau nanti-nanti aja gimana, Kak? Gitu. Ya, teman-teman bisa menyesuaikan. Kalau misalkan teman-teman gak ikut tehrawih, ya berarti potongannya maksimal 7 juta seperti yang ada di websitenya Hacktivate. Oke, kita tunggu 5 detik ya untuk teman-teman screenshot ya. Jangan lupa masukin kode YTTA 2026 atau yang tehrawih-tehrawih aja 2026. Oke. Nah, ini jadwal tehrawih, kok jadwal? List tehrawih selanjutnya. Silakan di screenshot sebelum kita akan cek-cek pertanyaan teman-teman di Menti ya. Oke, thank you. Kita lanjut ke Menti ya. Apakah ada sertifikasi gratis atau yang affordable biayanya? Oke, kalau misalkan gratis, kita ada 1 jam belajar sama Teh Rawi ini juga tuh gratis. Tapi kalau yang bootcamp dengan fasilitas lengkap itu kita masih ada biaya dan tentu itu lebih affordable seperti yang tadi aku sampaikan, potongannya up to 15 juta. Teman-teman silakan masukin YTTA 2026. Ready next? Apakah ada bootcamp untuk
yang sedang aktif bekerja atau kelas karyawan. Kita ada Night Bootcamp, itu belajarnya Senin sampai Jumat, jam 7 sampai jam 10, ada di program Comprehensive Data Analytic dan Back End Golang. Boleh di next lagi, ini kayaknya bukan ke Hacktivity. Next slide. Kak, adakah beasiswa bootcamp? Saya sangat berminat untuk mengikuti jika ada. Sayangnya, untuk saat ini kita sudah tidak ada beasiswa, tapi di 2025 kemarin, ini mungkin aku sedikit cerita, kita ada beasiswa untuk full stack JavaScript, bekerja sama dengan Kita Bisa, kemudian kita ada beasiswa untuk Net Bootcamp juga, di 2025 total mungkin ada kali ya, sekitar 30-an anak yang dapat gitu. Jadi mungkin stay tune aja kalau pengen nggak ketinggalan, tapi untuk saat ini belum ada. Apakah ada jaminan dapat kerja remote apabila mengikuti bootcamp? Misalnya yang mendapatkan nilai di atas sekian ada jaminan kerja remote. Oke, yang pertama untuk di Hacktivate, bantuan pencarian kerja itu tidak melulu kerja remote, tapi ada yang onsite juga, dilihatnya dari nilai. Jadi untuk kerja remote, onsite, dengan status freelance, full-time karyawan, dan lain-lain, itu bergantung dari kebutuhan mitra hiringnya Hacktivate. Tapi nggak perlu khawatir untuk teman-teman, karena di Hacktivate itu akan dikasih akses ke job portalnya Hacktivate, jadi bisa menyesuaikan dengan kemauan dan kehendaknya teman-teman. Dan yang kedua, setelah lulus di Hacktivate itu akan di-invite ke grup alumni, di mana di situ banyak banget alumni-alumni yang nge-share project biasanya ya, atau alumni-alumni yang sudah second placement di luar kemudian butuh employee, kayak gitu. Sudah, sudah ya, Nabe? Aman? Oke deh kalau kayak gitu. Thank you buat teman-teman. Jangan lupa ikut Tehrawi selanjutnya atau teman-teman bisa mempersiapkan untuk ikut bootcampnya Hacktivate ataupun short course. Aku kembalikan lagi ke Nabe ya. Thank you ya teman-teman. Selamat menyambut bulan Ramadan. Yeay, oke. Thank you Kak Yara atas penjelasannya. Gimana nih teman-teman udah kejawab belum rasa penasarannya? Kalau belum, teman-teman boleh cari informasi lagi nih di Instagram kita @hacktivate.id atau cek website kita www.hacktivate.com. Dan kalau misalkan masih mau nanya-nanya langsung nih ketemu sama tim admission, boleh banget ke kampus kita yang ada di Gedung Aquarius sebelah tim 3 di Jakarta Selatan. Oke, nah teman-teman sebelum kita benar-benar selesai nih, aku mau reminder lagi ya terkait apa jadwal Tehrawih nih. Mungkin teman-teman nanti bisa screenshot slide yang nanti akan ditampilkan ya. Oke, mungkin boleh Kak Operator slide jadwal Tehrawih. Oke, nah pertama aku mau reminder dulu terkait jadwal Tehrawih ini. Jadi teman-teman jangan lupa nih ya, Tehrawih ini berlangsung sampai 13 Maret 2026. Jadi bakal nemenin teman-teman ngabuburit nih. Jadi Tehrawih selanjutnya itu akan ada di jam 4 sampai jam 6. Jadi bener-bener nemenin teman-teman ngabuburit gitu loh sambil mendapatkan insight yang berdaging gitu. Nah, jadi ada total 9 sesi. Teman-teman jangan lupa daftar dengan tema yang teman-teman butuhkan sambil ngumpulin stemnya tadi. Oke, next-nya. Yang kedua, aku mau remind lagi nih terkait buku kegiatan Tehrawi. Jadi teman-teman jangan lupa kumpulin stemnya yang hadir di Tehrawi, yang nge-share dokumentasi hari ini gitu kan, yang booking admission one-on-one, terus juga yang join program bootcamp itu pastinya bakal dapat reward yang sangat worth it gitu loh. Apalagi ada Fox Stem itu yang rewardnya bener-bener semua benefit dan tech setup reward gitu loh. Jadi bener-bener harus teman-teman ikutin ya. Nah, yang ketiga tentunya yang tadi Kak Yara spill yaitu promo THR. Jadi teman-teman saat ini akan lagi ada promo THR atau transformasi Hacktivate Ramadan. Diskonnya gede banget, up to 15 juta rupiah yang berlaku hingga 31 Maret 2026. Oke, mungkin sebelum pamit ya, aku mau kita foto bareng dulu yuk teman-teman bareng Kak Iqbal. Jadi teman-teman yang mau on cam boleh banget langsung aktifin kameranya, nanti dibantu sama kakak operator untuk di screenshot dan nanti akan kita kirimkan di grup hasilnya.
Oke, yuk teman-teman yang mau on cam sama Kak Iqbal, aku tunggu nih sampai 20:47, 1 menit lagi. Yuk teman-teman, aku tunggu. Mungkin boleh dibantu kakak operator? Oke, udah semua. Wah, rame sekali, teman-teman. Berarti ada 3 kali foto ya, Kak Nabe, karena semuanya open cam nih. Oke, aku bantu ya. 1, 2, 3. Sekali lagi. 1, 2, 3. Untuk slide selanjutnya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih kakak operator. Baik, sesi dokumentasi selesai. Tandanya acara pada malam hari ini juga selesai. Saya Nabila pamit undur diri. Mohon maaf kalau aku ada kesalahan dalam perkataan. Terima kasih banyak dan sampai jumpa di Teh Rawi selanjutnya. Bye guys, see you. Thank you.